Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahul iwaj. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan disampaikan tafsir Al-Quran tentang sosial kemasyarakatan dan toleransi. A. Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat ke-49 ayat ke-3. B. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat ke-4 ayat ke-1. C. Quran Surat Az-Zukhruf, Quran Surat ke-43 ayat ke-32. D. Quran Surat Al-Kafirun, Surat ke-109 ayat 1 sampai ke-6. E. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 256. F. Quran Surat Al-Mumtahanah, Quran Surat ke-60 ayat ke-89. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-49, Quran Surat ke-49 ayat ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghuduna aswatahum inda rasulillah ulaikal ladzina tahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tafsir dari Quran surat tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mujahid bahwa ada sebuah pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki yang tidak suka akan kemaksiatan dan tidak mengerjakannya, dan seorang laki-laki lagi yang hatinya cenderung kepada kemaksiatan, tetapi ia tidak mengerjakannya. Manakah di antara kedua orang itu yang paling baik? Umar menjawab dengan tulisan pula, sesungguhnya orang yang hatinya cenderung kepada kemaksiatan akan tetapi tidak mengerjakannya, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. B. Quran Surat An-Nisa ayat ke-1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha
jaujaha wa bassa minhuma rijalan kasirau wa nisaa wattaqullah alladzi tasya'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tafsirnya sebagai berikut. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri yang satu, yaitu Adam. Dengan demikian, menurut jumhur mufasir, Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah. Kemudian dari diri yang satu itu, Allah menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biaklah manusia. Dalam Al-Quran, penciptaan Adam tersebut dari tanah liat. Ada di Quran surat Al-An'am ayat kedua, Quran surat Al-An'am, Quran surat ke-6 ayat kedua. Nah, kita akan coba lihat. Huwallazi khalaqakum min tin summa qadha azalan wa jalum musamma ingendahu summa antum tamtarun. Pada ayat ini Allah lebih merinci dalam penciptaannya pada makhluk yang banyak memiliki kekuasaan dalam hidupnya di bumi ini, yaitu manusia. Allah telah menciptakan nenek moyang manusia, yaitu Adam, dari bahan yang sederhana, yaitu tanah. Manusia yang sekarang ini menjadi besar dan dewasa juga dari saripati tanah dan berbagai zat makanan yang ditumbuhkan dari tanah. Kemudian Allah menetapkan waktu hidupnya di dunia sampai datang waktu ajal dan kematiannya. Dan selanjutnya Allah juga menetapkan perjalanan sesudah kematian, yaitu waktu dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan, meskipun banyak di antara manusia yang masih ragu-ragu. Manusia yang ragu tentang dibangkitkannya nanti pada hari kiamat adalah didasarkan pada jalan pikirannya yang pendek dan sederhana, yaitu bagaimana mungkin manusia yang sudah mati dan tubuhnya hancur menjadi satu dengan tanah
atau bahkan menjadi zat bagi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kemudian dimakan manusia generasi berikutnya, dan menjadi daging ataupun kekuatan bagi manusia lain. Bagaimana ini semua dapat dibangkitkan seperti sedia kala ketika seseorang itu masih hidup dengan tubuh yang segar dan sehat? Mestinya, apabila kemampuan pikirannya tidak dapat mencapai atau tidak dapat memahami kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia yang sudah mati, seharusnya menyadari bahwa ilmu dan kemampuan pikirannya memang terbatas. Tentang kapan waktu datangnya hari kiamat pun kita tidak mengetahui. Semua itu adalah bagian dari ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan pada Quran surat Al-A'raf, Quran surat ke-7 ayat 183. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Allah dalam ayat ini menunjukkan lagi bukti-bukti keesaannya dan kekuasaannya untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat. Dialah yang menciptakan manusia keturunan Adam ini dari saripati tanah. Setiap kejadian manusia pasti mengandung unsur zat tanah. Jika diperhatikan proses kejadian manusia, lebih jelas lagi bahwa kejadian dari tanah, kejadian manusia dalam rahim diawali dari nutfah, yaitu pencampuran antara sel mani laki-laki atau sperma dengan sel telur dari perempuan atau ovum, disebabkan berasimilasi dengan zat makanan. Maka nutfah yang sudah bercampur itu berkembang menjadi janin. Kemudian keadaan itu berubah menjadi bayi. Sel hidup itu tersusun dari zat-zat yang bermacam-macam, dan zat itu sendiri hakikatnya terdiri dari unsur kimiawi yang mati seperti zat besi, zat air yang berasal dari tanah. Demikian pula zat makanan, baik dari tumbuhan maupun dari daging, hewan tersusun dari zat unsur kimiawi yang berasal dari tanah. Dari zat-zat makanan ini pula terbentuk sel mani yang ada pada manusia atau hewan. Demikian dengan kodrat Allah yang maha besar, unsur kimiawi yang mati itu menjadi sel hidup dan akhirnya menjadi manusia. Pendapat saintis tentang penciptaan manusia. Sampai saat ini belum ada teori ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan secara langsung bagaimana penciptaan manusia dari tanah. Tetapi secara tidak langsung beberapa teori yang berkembang tentang hal kehidupan atau origin of life menerangkan bahwa tanah berperan penting di awal proses. Kebanyakan teori asal kehidupan merupakan pengembangan konsep lama, abiogenesis, yang diartikan sebagai penurunan kehidupan dari benda mati. Sejak lama, abiogenesis dianggap sebagai konsep yang paling dapat diterima untuk teori asal kehidupan, sampai kemudian hukum biogenesis, omni vivum ex ovo, asal kehidupan dari kehidupan yang lain. Lebih populer, sering dengan perkembangan mikrobiologi modern, pendalaman konsep abiogenesis umumnya mengkaji proses awal mula terbentuknya senyawa-senyawa kimia penting penyusun makhluk hidup, asam amino, protein, dan sebagainya, sampai DNA. Secara alami, tanpa ada kehidupan sebelumnya, keberhasilan yang paling terkenal adalah teori subprimitif, subteori. Ketika percobaan Urey dan Miller pada tahun 1953 berhasil mensintesis molekul-molekul organik dari gas anorganik, metan, amonia, dan hidrogen pada kondisi yang disimulasikan seperti keadaan awal bumi terbentuk. Hasil ini dikembangkan oleh
Joan Ora pada tahun 1961 yang berhasil mensintesis protein dari larutan sianida. Dari beberapa teori abageonesis yang berkembang, paling tidak 2 diantaranya membicarakan kemungkinan asal kehidupan dari tanah dan batuan, dan seterusnya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Ini sudah dibaca. Kita lanjutkan lagi ke ayat kalimat selanjutnya. Kata-kata dalam surah An-Nisa ayat pertama ini sering menimbulkan salah pengertian di kalangan awam, terutama di kalangan perempuan, karena ada anggapan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk Adam, yang sering dipertanyakan oleh kalangan feminis. Ayat itu hanya menyebut wahwala minha zaujaha, yang diterjemahkan dengan penciptaan pasangannya dari dirinya. Lalu ada yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam, dan pernyataan yang terdapat dalam beberapa hadis ini adalah yang mengira dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran nama Hawa pun tidak ada. Yang ada hanya nama Adam. Nama Hawa atau ada di dalam Bible. Atau manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di dalam kitab Kejadian 3:20. Hawa dari kata bahasa Ibrani Heva dibaca Hawa, yang berarti hidup. Pernyataan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki itu terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian 1:21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kemudian sekali lagi Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepadanya, dan seringkali mempergunakan namanya dalam berdoa untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang Arab jahiliyah, bila menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah. Allah juga memerintahkan agar manusia selalu memelihara silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi. Ilmu hayati manusia atau human biologi memberikan informasi kepada kita bahwa manusia dengan kelamin laki-laki mempunyai seks kromosom kelamin XY, sedangkan manusia dengan kelamin wanita mempunyai seks kromosom XX. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, dan daripada Allah menciptakan istrinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diri yang satu itu tentu berjenis kelamin laki-laki, sebab kalimat berikutnya menyatakan daripadanya diciptakan istrinya. Dari sudut pandang human biologi, hal itu sangatlah tepat, sebab seks kromosom XY laki-laki dapat menurunkan kromosom XY atau XX. Sedang kromosom XX wanita tidak mungkin akan membentuk XY, karena dari mana didapat kromosom Y. Jadi jelas bahwa laki-laki pada hakikatnya adalah penentu jenis kelamin dari keturunannya. Diri yang satu itu tidak lain adalah Adam. Quran surat Az-Zukhruf Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isatahum
fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattahida ba'duhum ba'dhan sahriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma ya'maun. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tafsirnya sebagai berikut. Ayat ini menunjukkan penolakan terhadap keinginan orang-orang musyrik yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Seakan-akan merekalah yang paling berhak dan berwenang membagi-bagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Allah menyatakan, sekali-kali tidak demikian halnya. Kamilah yang berhak dan berwenang mengatur dan menentukan penghidupan hamba dalam kehidupan dunia. Kamilah yang melebihkan sebagian hamba atas sebagian yang lain. Ada yang kaya, ada yang lemah. Ada yang pandai dan ada yang bodoh. Ada yang maju dan ada yang terbelakang. Karena apabila kami menyamakan di antara hamba di dalam hal-hal tersebut di atas, maka akan terjadi persaingan di antara mereka. Atau tidak terjadi situasi saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan tidak akan terjadi saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, mereka saling mengejek. Semuanya itu akan membawa kepada kehancuran dan kerusakan dunia. Kalau mereka tidak mampu berbuat seperti tersebut di atas mengenai urusan kehidupan, mengapa mereka berani menentang berbagai kebijaksanaan Allah dalam menentukan siapa yang pantas diserahi tugas kerasulan itu? Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa rahmat Allah dan keutamaan yang diberikan kepada orang yang telah ditakdirkan memangku jabatan kenabian dan mengikuti petunjuk wahyu dalam Al-Quran yang telah diturunkan jauh lebih baik dan mulia daripada kemewahan dan kekayaan dunia yang ditumbun mereka. Demikian dikarenakan dunia dengan segala kekayaannya itu berada di tepi jurang yang akan runtuh dan akan lenyap, tidak berbekas sedikit pun. D. Quran Surat Al-Kafirun ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian tafsirnya sebagai berikut. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Sedang Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Akal tidak sanggup menerka bagaimana dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terlihat oleh masa, tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir
dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup menerka bagaimana dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan peranan dan tidak perlu memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan yang sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah apa yang akan aku sembah. Tafsirnya sebagai berikut. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Wala ana abidum ma'abatum, ayat keempatnya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tafsirnya, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja. Sedangkan ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Pengulangan pernyataan yang sama seperti di dalam ayat ketiga dan kelima adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulangan seperti ini juga terdapat di dalam Quran Surat Ar-Rahman, Quran Surat ke-55, dan Quran Surat Al-Mursalat, Surat ke-77. Ini adalah biasa dalam bahasa Arab. Wala antum abiduna ma'abud, ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Di dalam tafsirnya sebagai berikut. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma
pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula, ibadah Nabi hanya untuk Allah saja. Sedangkan ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Pengulangan pernyataan yang sama seperti terdapat di dalam ayat ketiga dan kelima adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Pengulangan seperti ini juga terdapat dalam surat Ar-Rahman, Quran surat ke-55 dan Quran surat Al-Mursalat ayat ke-77. Hal ini adalah biasa dalam bahasa Arab. Lakum dinukum waliyadin. Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tafsirnya sebagai berikut. Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatan dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qul atuhazunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muhlisun. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-256. La ikraha fidin qad tabayyana rusdu minal ghayyi famay yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa la nafisoma laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsirnya sebagai berikut. Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Quran surat An-Nahl ayat 125. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat yang lain, Quran surat Yunus ayat 99, Allah berfirman yang artinya, apakah yang kau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada paksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari, dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu apabila dia sendiri tidak bersedia. Ayat Al-Quran yang menerangkan kenabian Muhammad SAW sudah cukup jelas. Maka terserah kepada setiap orang, apakah akan beriman atau kafir. Setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka, inilah etika dakwah Islam.
Adapun suara-suara yang mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang hanyalah tuduhan dan fitnah belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan sholat dengan cara sembunyi, dan mereka tidak mau melakukannya secara demonstratif di hadapan kaum kafir. Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga sesudah Hijriah, yaitu setelah umat Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak. Namun mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, baik secara halus dan lagi dengan kekerasan. Adapun peperangan yang telah dilakukan umat Islam, baik di Jazirah Arab maupun di negeri-negeri lain seperti di Mesir, Persia, dan sebagainya, hanyalah semata-mata suatu tindakan bela diri terhadap serangan-serangan kaum kafir kepada mereka. Selain itu, peperangan dilakukan untuk mengamankan jalannya dakwah Islam, sehingga berbagai tindakan kezaliman dari orang-orang kafir yang memfitnah dan mengganggu umat Islam karena menganut dan melaksanakan agama mereka dapat dicegah, dan agar kaum kafir itu dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak-hak asasi manusia dalam menganut keyakinan. Di berbagai daerah yang telah dikuasai kaum muslimin, orang yang belum menganut agama Islam diberi hak dan kemerdekaan untuk memilih apakah mereka akan memeluk agama Islam ataukah akan tetap dalam agama mereka. Jika mereka memilih untuk tetap dalam agama semula, maka mereka diharuskan membayar jizyah, yaitu semacam pajak, sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Keselamatan mereka dijamin sepenuhnya, asal mereka tidak melakukan tindakan yang memusuhi Islam dan umatnya. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, bahkan tetap menghormati kemerdekaan beragama, walaupun terhadap golongan minoritas yang berbeda di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya dapat kita lihat dari bukti-bukti sejarah, baik pada masa dahulu maupun pada zaman modern sekarang ini, betapa malangnya nasib umat Islam apabila mereka menjadi golongan minoritas di suatu negara. Ayat ini selanjutnya menerangkan bahwa barang siapa yang tidak lagi percaya kepada Togut, atau tidak lagi menyembah patung atau benda yang lain, melainkan beriman dan menyembah Allah semata-mata, maka dia telah mendapatkan pegangan yang kokoh, laksana tali yang kuat, yang tidak akan putus. Iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan diiringi dengan perbuatan. Itulah sebabnya, maka pada akhir ayat Allah berfirman yang artinya, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya, Allah senantiasa mendengar apa yang diucapkan, dan dia selalu mengetahui apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Allah akan membalas amal seseorang sesuai dengan iman, perkataan, dan perbuatan mereka masing-masing. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 sampai ke-9. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fiddin walam yuhrijukum min diyarikum antabaruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsidin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hambal menceritakan kepada beberapa imam yang lain
dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, telah datang ke Madinah dari Mekah Qutailah binti Abdul Uzza, bekas istri Abu Bakar sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Kemudian Asma mengutus seorang kepada Aisyah agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir itu tinggal di rumahnya. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang musyrik selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang-orang yang hendak mengusir itu. Ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam satu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir selama mereka bersikap dan ingin bergaul bagi baik terutama dengan kaum muslimin. Seandainya dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang-orang musyrik, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezoliman dan siksaan yang dilakukan oleh pihak musyrik. Di Mekah, Rasulullah dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sampai mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah mereka pun dimusuhi oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, sekalipun telah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah terpaksa mengambil tindakan keras terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum muslimin berhadapan dengan kerajaan Persia dan Romawi. Orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan. Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip ini dapat dilakukan selama tidak ada pihak agama lain bermaksud memurtadkan orang Islam atau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ayat ke-9 Quran surat Al-Mumtahanah, innama yanhakumullahu anil ladzina qataluukum fiddin wa ahrajukum min diyarikum wa taharu ala ihrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Tafsirnya sebagai berikut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah hanya melarang kaum muslimin bertolong-tolongan dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah dan memurtadkan kaum muslimin sehingga ia berpindah ke agama lain yang memerangi, mengusir dan membantu mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Dengan orang-orang semacam itu, Allah dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berteman dengan mereka. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman dan tolong-menolong
dengan mereka bahwa jika mereka melanggar larangan ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Demikianlah tafsir Al-Quran tentang sosial kemasyarakatan dan toleransi yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat ke-1, Quran Surat Az-Zuhruf ayat ke-32, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ke-6, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kehilapan-kehilapan kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni kehilapan-kehilapan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan menerima amal ibadahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.